Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali kita berjumpa lagi pada Oase Rohani Katolik edisi hari ini bersama saya Teresa Wina dan Romo yang akan mendampingi kita hari ini adalah Romo Antonius Suhardi Antoro PR yang akrab dipanggil dengan Romo Aan. Romo, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan menyiapkan Paskah ya Romo. Ya, Baik, baik Ibu. kita segera mulai Romo dengan doa pembuka. Silakan Romo, tolong pimpin doanya Romo. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita persiapkan hati kita bersama-sama akan mengawali renungan dalam Oase Rohani Katolik ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mempersatukan berbagai bangsa dalam iman akan nama-Mu dan melahirkan kami kembali dalam air pembaptisan. Semoga kami tetap bersatu, baik dalam iman maupun dalam karya-karya kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Antifon pembuka. Ya Tuhan, kami semua memuji kejayaan tangan-Mu, sebab kebijaksanaan telah membuka mulut orang bisu dan membuat kanak-kanak patah lidah. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 11 sampai 26. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seseorang yang lumpuh. Ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia
dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, "Oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati." Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur tanggapan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Ya Tuhan Tuhan Allah Allah kami, kami, betapa betapa mulia mulia nama-Mu nama-Mu di di seluruh. seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, 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 haleluya. haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Injil suci menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Akanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku.
Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Ini mari kita menggali lebih dalam pesan-pesan yang bisa kita pelajari. Romo Aan, kira-kira apa yang bisa kita petik dari bacaan hari ini, Romo? Kalau kita mencoba untuk menyimak dan merenungkan apa yang tadi kita dengar, bahkan kita baca bersama, dari bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul. Di sana tentunya mau diwartakan atau dikabarkan bahwa Yesus pemimpin yang hidup itu telah kamu bunuh, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, ini yang mau digambarkan dalam Kisah Para Rasul ketika Petrus Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh. Lalu orang yang lumpuh itu mengikuti Petrus Yohanes dan banyak orang akhirnya mengikuti kedua murid ini. Dan mereka mungkin keheranan karena banyak orang melihat kejadian itu sehingga mereka tentunya pasti mempertanyakan. Jadi mengapa kamu menatap seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Iska, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Kamu telah menolak yang benar, yang kudus, dan malah mengendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Nah, ini yang tentunya Petrus, Yohanes ini kan mau menyampaikan itu semua dia bisa lakukan karena dia yakin percaya Yesus gurunya itu yang memampukan mereka semuanya itu. Nah, itu yang tentunya mau diwartakan, dikabarkan oleh para murid ini. Karena ini kita konteksnya adalah setelah Yesus bangkit dari salib. Karena ini kita tanggal 13 April, hari Kamis ini masih dalam oktav Paskah. Setelah kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Ibu Wina ya. Jadi apa yang mau diwartakan jelas bahwa para murid ingin menyampaikan bahwa apa yang ia lakukan dan yang tentunya mereka bisa melakukan itu karena ya pasti kuasa Yesus yang mereka imani itu. Yesus yang oleh mereka ditolak, bahkan dibunuh. Itu yang mau diwartakan.
Jadi Petrus mendapatkan kuasa atau kemampuan untuk menyembuhkan, tetapi dia tidak mengambil kredit itu untuk dirinya sendiri, bahwa dia yang mampu ya Romo ya, tapi Ya, dia tetap betul. Ya, mengingatkan orang-orang bahwa yang memampukan saya ini ya Yesus gitu ya. Saya betul. Ya, teringat pada bacaan yang kalau nggak salah Minggu Palma juga disebutkan bahwa Yesus itu kan adalah putra Allah, tapi dia tidak menganggap juga dirinya sebagai harus di tengah dunia itu lalu sesuatu yang istimewa, tapi dia juga merendahkan dirinya sama seperti manusia. Sementara kalau kita ingat kita di dunia, seringkali kadang-kadang kita suka mengambil kredit orang lain ya Romo. Mungkin orang ya, lain yang betul. berjasa di belakang mungkin idenya orang, tapi terus kemudian kita akui sebagai Mengaku-aku ya. iya. Nah itu kalau supaya kita bisa seperti Petrus Romo, kalau apa kalau kita punya kemampuan tuh lalu kita refleksi dulu, oh ini atau kita tidak serta merta gampang mengakukan bahwa ini adalah saya gitu. Ya, Itu tentunya begini ya. Kita ini sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita diberikan akal budi. Dan akal budi itu yang tentunya perlu kita kembangkan. Dalam pengembangan itu tentunya tidak cukup kita ini hanya lalu mengandalkan diri kita. Oh, aku pinter, aku bisa ini, bisa itu. Tentunya kita diingatkan sebagai orang beriman, kita bisa itu semua. Bisa melakukan ini, itu, atau bahkan mungkin banyak orang mengagumi kita. Tentunya kita lalu disadarkan. Aku bisa seperti ini karena siapa? Tentunya ya pasti karena Tuhan yang kita imani. Karena dia yang lebih berkuasa daripada kita. Maka dari situlah sebetulnya kita mau diajak untuk, oh ya, aku ini bukan apa-apa, aku ini bukan siapa-siapa. Kalau tanpa Tuhan. Justru ketika kita punya kemampuan-kemampuan, kita punya talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu, lalu ada satu kesadaran dalam diri kita bahwa, oh aku ini memang lemah, aku ini punya keterbatasan. Tapi saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk tentunya mungkin lewat doa kita bisa membantu orang yang sakit lalu menjadi bersemangat dan akhirnya disembuhkan dari sakitnya. Mereka yang putus asa karena apa dukungan kita, karena support kita, sehingga mereka lalu menjadi bangkit kembali. Nah, di situ di balik peristiwa-peristiwa itu tentunya mau mengajak kita bahwa oh aku dipakai oleh Tuhan. Aku yang lemah, aku yang berdosa ini. Maka kita disadarkan, sadarlah dan bertobatlah gitu. Karena apa? Kita ini tentunya bisa sampai saat ini bukan karena diri kita, bukan karena ya kemampuan kita. Saya rasa ada di balik itu semua sebagai orang beriman kita harus sadar Tuhan berkarya dalam diri kita. Itu yang harus kita sadari. masalahnya seringkali kita itu lupa ya Romo, kalau kemampuan kepintaran kita itu rahmat dari Tuhan. Kita seringkali Betul. lupa. Nah, mesti kejeduk dulu, mesti jatuh dulu, atau mungkin mesti sakit dulu, baru, aduh ternyata saya ini bukan apa-apa, nggak ada Ya, apa-apanya gitu. Waduh, ya memang pesiaran manusia seperti itu ya Romo. ya betul. Ya itulah tentunya kita diajak untuk selalu mengevaluasi diri, melihat diri kita ini gitu ya. Jadi kita harus justru selalu disadarkan akan setiap momen-momen itulah ya gitu. Karena apa? Kita baru seringkali kesadaran kita bahwa kita itu membutuhkan Tuhan ketika biasanya nih ketika kita sakit, ketika kita ada masalah, kita baru ingat. Tapi giliran kita sukses, kita wah pokoknya menjadi apa ya kadang idola atau apalah gitu ya kadang
lalu kita lupa gitu ya, lupa bersyukur, lupa menyadari bahwa itu semua bukan karena diri kita, tapi karena Tuhan yang telah memberi kita, menjadikan kita ini sarananya, kan gitu. Nah, ini yang sebagai orang beriman kita harus terus-menerus, supaya menyadari itu ya, tentunya kita membangun relasi kita dengan Tuhan dalam hidup harian kita. Ya, baik. Nanti saya tertarik dengan satu ayat yang terakhir nih Romo. Di bacaan yang tadi pertama, ini mungkin agak lari sedikit dari tadi pembahasan kita. Da- Dan bagi kamu lah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi tadi kita yang mungkin sudah lupa kalau kita ini terlalu arogan, membanggakan diri. Lalu juga saya teringat dengan ini kan Petrus ya, tentang Petrus yang menyembuhkan orang yang tadinya mungkin waktu yang sebelum Yesus disalib, Petrus pernah menyangkal sampai 3 kali, tapi toh Tuhan itu mengampuni dan memberi dia kekuasaan sebagai penerusnya. Tuhan Yesus memberi dia juga kemampuan sekarang ini untuk menyembuhkan orang. Lalu dikaitkan dengan ayat ini tuh kayaknya apa? Bahwa kita ini kalaupun pendosa, kita arogan, kita sakit pun nanti yang tadi, toh nanti Tuhan memberi kebaikan ya Romo ya. Ya, asal kita mau kembali, kan itu kan, masing-masing supaya kita kembali kepada Tuhan, sehingga artinya kan selama ini berbuat jahat, selama ini mungkin jauh dari Tuhan. Nah, maka kita diajak, bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Ini Yesus yang diutus supaya ia memberkati kalian dengan memimpin kamu masing-masing ini, supaya kembali kepadanya dari segala kejahatanmu itu. Jadi meninggalkan kejahatannya ini supaya kembali pada Tuhan, pada jalan Tuhan, pada hal yang baik. Dan itu yang tentunya pasti dilakukan oleh Petrus, sehingga karena keterbukaan hatinya, Allah menerima kembali, Allah bahkan memakai dia untuk melanjutkan eh, karya-karya Tuhan di dunia ini. Ya, ada banyak kalau kiranya kita lihat bahwa yang menjadi murid-murid Yesus itu kan nggak semuanya dalam arti wah mulus-mulus terus ya perjalanan hidupnya baik suci, tidak. Mereka yang namanya manusia kan ada dinamikanya. Kadang jauh dari Tuhan, lupa dari Tuhan, bahkan menyangkal Tuhan. Tentunya ya lewat, kalau zaman kita sekarang bagaimana ya kita itu menyangkal Tuhan, kita ini mengkhianati Tuhan ya, ketika kita misalnya contoh saja, ketika kita nggak jujur itu kan kita udah menyangkal, ya kita udah jauh, apa istilahnya, jauh dari apa yang ajar Tuhan, dari yang Tuhan ajarkan kepada kita. Pokoknya segala sesuatu yang berlawanan dengan ajaran Tuhan itu boleh dibilang ya, kalau kita melakukan itu kita menyangkal, kita berkhianat pada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan pengajarannya seperti ini dan kita tahu kok gitu loh. Tapi ketika kita melanggar itu ya, ya kita bisa disebut sebagai seperti Petrus, kita bisa juga sebagai Yudas, itu murid-murid Yesus yang tentunya pernah uh, mengkhianati, pernah jauh dari Tuhan. Tapi yang penting apa? Yang penting aku mau kembali, aku mau bertobat. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang digambarkan oleh Yesus sendiri. Misalnya dalam perumpamaan anak yang hilang itu kan mau menunjukkan bahwa Allah itu sungguh baik. Meskipun anaknya itu menyangkal, anaknya itu mengkhianati dengan minta harta warisannya, lalu berfoya-foya meninggalkan orang tuanya, ya kan? Lalu ketika mengalami kemiskinan, nggak ada siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa, ingat, lalu dia kembali dan apa? Tuhan menyambut, merangkul, bahkan memestakan. Itu Tuhan kita. Ya, Gitu. ya, terima kasih Romo Aan atas inspirasi rohaninya.
ini membuat kita lebih damai ya, bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita endapkan dulu apa yang sudah disampaikan oleh Romo Aan tadi. Kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama Romo Aan dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan usulan, saran, ataupun sharing iman dapat dikirimkan melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau nomor WhatsApp 0881 0251334338. Baik, Romo Aan, kita lanjutkan pembahasan kita. Mungkin ada inspirasi yang ingin Romo tambahkan dari bacaan-bacaan hari ini, Romo. Kalau dari bacaan Injil yang tadi kita dengar bersama, kita renungkan bersama, ini lanjutan dari perjalanan para murid Yesus yang kecewa. Ya, murid Yesus waktu itu pulang ke Emmaus, ke kampung halamannya itu karena kecewa. Kecewa karena Yesus yang dibanggakan, Yesus yang diharapkan, itu ternyata mati. Dan matinya itu ngenes, gitu ya. Matinya itu mengenaskan, yang tentunya tidak masuk di akal bagi orang-orang, paling tidak para murid ini. Kok seperti ini? Maka akhirnya mereka kecewa pulang. Nah, dua murid yang dalam perjalanan Emmaus itu kan dijumpai oleh Yesus. Ya, dijumpai oleh Yesus yang bangkit itu. Maka mereka lalu kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kemudian. Jadi setelah mereka mengenali Yesus itu, jadi karena awalnya kan kita tahu ya ketika perasaan itu kecewa, marah, pasti yang ada yang negatif. Bahkan kita ingin mengungkapkan itu semua dengan ketika kita ditanya oleh seseorang gitu. Sehingga kita nggak menyadari orang itu siapa kan gitu. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa, oh ini Tuhan Yesus. Maka mereka kan waktu itu kan berkobar-kobar hatinya kan. Ya mereka baru sadar bahwa, oh ini Yesus yang bangkit itu. Maka mereka segera kembali ke Yerusalem, menceritakan kepada saudara-saudaranya apa yang telah terjadi di tengah jalan. Bagaimana mereka mengenali Yesus, karena waktu itu kan memecah-mecahkan roti, jadi seperti yang dilakukan ketika Yesus hidup. Mereka lalu sadar, mereka lalu ingat betul, oh iya ini benar. Gitu. Bahkan ketika mereka sedang kumpul menceritakan pengalaman itu, Yesus datang lagi gitu. Damai sejahtera bagi kamu. Gitu. Mereka terkejut, takut. Mereka itu pun masih belum yakin, masih belum percaya kan? Karena apa ya? Buktinya apa? Ada ketakutan. Mereka terkejut, bahkan mereka menyangka melihat hantu, ya kan? Tuhan, hantu itu nggak jauh. Tinggal bagaimana kita memandangnya atau mengatakannya gitu kan. Yeah. Nah ini yang tentunya apa ya? Maka Yesus bertanya, mengapa kamu terkejut? Mengapa kamu ragu-ragu dalam hatimu? Sampai Yesus membuktikan, nih lihat, tangan kakiku, sendirilah aku ini aku, bukan Yeah. siapa-siapa. Gitu kan. Lihatlah, rabalah, bahkan minta raba. Itu tidak punya daging dan tulang. Gitu. Yesus mau sampai pada yang seperti itu. Dan ketika mereka belum percaya, heran. Lalu Yesus membuktikan lagi, ada nggak makanan? Ada nih, ada ikan goreng. Lalu Yesus ambil lalu makan di depan mata mereka. Nah, disitulah barulah membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi mereka ingat yang selama ini sudah dinubuatkan. Gitu. Nah, bagaimana dengan ini inspirasi untuk kita itu apa ya? Saya rasa para murid ini ya perwakilan kita. Kita ini kan seringkali kan apa-apa butuh bukti.
Yang mana ya buktikan gitu kan. Seringkali ya kalau melihat aku ketemu Yesus ya maunya ketemu gitu. Ya, Ya kan? Padahal meskipun sebenarnya udah ada sinyal-sinyal, Tuhan udah menunjukkan dengan kita sudah apa ya kadang ya Tuhan itu kan Tuhan hadir itu bisa lewat siapa saja, bisa lewat apa saja. Gitu. Kita sebagai seorang beriman harus menyadari bahwa Tuhan itu apa ya tidak terbatas ruang dan waktu lagi. Sejak sudah kebangkitan itu udah nggak terbatas ruang dan waktu, udah nggak oh di sini di sana enggak udah nggak begitu di mana-mana, kapan aja gitu. Nah ini yang harus kita sadari. Hanya ya bagaimana kita menyadari ya tentunya kita harus ingat apa sih yang diajarkan oleh Tuhan dalam hidup kita sebagai orang beriman. Kita sudah ngikutin mungkin dari orang tua kita sejak kita kecil, dibaptis, kita terima komuni pertama, kita krisma, sampai mungkin kita yang hidup perkawinan, ya menghayati hidup perkawinan itu. Tentunya di situ kita diajak dari setiap langkah hidup kita, setiap tahap-tahap itu. Di sanalah Tuhan hadir, Tuhan berkarya, bahkan lewat kadang pengalaman-pengalaman pahit kita di situ gitu. Kalau kita sebagai orang beriman ya tentunya pasti menyadari, harus menyadari lah gitu ya, harus menyadari bahwa oh melalui pengalaman-pengalaman kegagalan misalnya, kadang kok aku nggak diterima, aku nggak lulus dan sebagainya. Ya kita di satu pihak itu mungkin peringatan dari Tuhan, jangan-jangan memang karena aku males. Kalau misalnya anak-anak kan aku mungkin males belajar, aku nggak apa ya, aku meremehkan mungkin gitu ya, sehingga udahlah, aku nggak usah ini nanti juga bisa. Mungkin itu padahal kan ya Tuhan mengingatkannya seperti apa ya kita harus tahu diri. Kita sebagai murid, sebagai mahasiswa ya tugas kita, kewajiban kita apa? Belajar, nggak dengan sendirinya. Semua harus dipelajari. Kita harus juga mencari, jangan hanya menggantungkan pada Bapak Ibu guru atau dosen-dosen kita. Tidak. Kita sebagai misalnya eh, mengalami pengalaman sakit, ya kan? Ya nggak bisa. Oh, aku percaya sama Tuhan, udah terus nggak ngapa-ngapain. Ya enggak, ya tetap diobati dong, tetap ya berobat. kan? Jelas dong. Tubuh kita ini lagi nggak fit, tubuh kita ini lagi nggak normal seperti biasa. Ini butuh butuh sesuatu misalnya. Oh berarti aku butuh istirahat. Aku istirahat supaya aku sehat kembali gitu. Tidak dengan sendirinya aku percaya Tuhan nanti pilek saya hilang, batuk saya hilang ya tidak kalau kita nggak mengobatinya ya nggak akan gitu. Lah lalu kalau kalau seperti itu nanti nggak ada dokter, nggak ada obat, ya udah semuanya mau sama Tuhan ya nggak begitu. Tuhan lewat itu tadi, lewat lewat sarana-sarananya hadir, lewat mungkin lewat obat entah herbal, entah obat dari dokter, lalu lewat dokter. Lalu kita harus menjaga kesehatan supaya kita memang nggak sakit. Nah, ini yang harus kita sadari sebagai orang beriman tuh beriman yang juga dengan berpikir dengan logika kita gitu. Ya, Ya, jadi jangan sampai lalu kita waduh berimannya itu beriman yang kemudian nggak pakai nalar gitu. Ya, ya. begitu Bu Se- Wina. Seperti yang Romo bilang ya, para murid tadi kan ditunjukkan bukti gitu. Kita juga seringkali seperti Romo bilang tadi, mintanya bukti Tuhan ada di mana engkau gitu. Aku sekarang kok seperti ini. Padahal Tuhan itu menyertai kita ya Romo ya. Seperti tadi para rasul, para murid yang sedang down, Tuhan muncul gitu karena harus harus mungkin dengan cara itu. Nah, kalau supaya kita ini peka, Romo, bahwa ini tuh adalah pertolongan Tuhan lewat orang-orang yang hadir. Mungkin Romo pernah dengar cerita yang orang yang kebanjiran sampai dia naik sampai di atap, lalu pertolongan datang dengan speedboat, dengan ini, dengan itu, dia nggak mau minta pertolongan Tuhan gitu. Nah, kita kan seringkali dalam kehidupan pada saat kritis nih, Romo, pada saat kayaknya sulit, entah itu ekonomi, entah itu penyakit, seringkali kan Tuhan di mana engkau gitu. Padahal ya itu Tuhan muncul lewat bermacam-macam. Kepekaan itu ditumbuhkan dengan apa ya Romo? Yaitu tadi pertama kita
dengan nalar, Hmm. nalarnya juga harus jalan. Nah sekarang kalau gini, kita tadi contohnya misalnya banjir, udah jelas banjir ini nanti akan mengancam kita. Kalau ada yang datang menolong, ikut. Itu. Jangan di situ terus. Kita nanti bisa ini. Jadi ya harus dengan logika. Kita beriman itu nggak cukup hanya oh ya udah dengan keyakinan aku percaya sama Tuhan gitu. Ya tidak. Sekarang kalau oh, aku percaya sama Tuhan terus kita nyebrang di rel di situ aja gitu, nggak berhenti gitu. Entah kan Tuhan akan menolong. Ya nggak bakalan. Yang akan Tuhan akan hadir pasti akan lewat orang untuk mengingatkan kita, ayo bahkan menarik itu gitu. Nah kalau kita nggak mau karena menganggap itu bukan Tuhan, ya itu kita yang salah. Nalarnya nggak jalan itu, logikanya nggak jalan gitu. Jadi Jadi, maka saya tadi katakan bahwa ini kita beriman itu beriman yang dengan benar-benar ya seimbang gitu loh dengan pikiran kita gitu. Jangan lalu aku lapar ntar kan pasti Tuhan akan ngasih aku makanan. Ya nggak bisa kalau kita nggak paling tidak kita minta orang lah gitu loh. Kita ada usaha iya, gitu. Karena kalau kita nggak minta pun siapa orang yang akan tahu kan kalau kita lagi sedang kesulitan iya. gitu. Maka dibutuhkan ya kita kita datang, kita ngomong gitu. Pasti nanti melalui orang-orangnya ya Tuhan akan memperhatikan kita. Maka di sini kan gini, kita diajak untuk sebetulnya kamu adalah saksi dari semuanya ini, supaya dia lalu mewartakan eh, kepada banyak orang untuk memberi kesaksian Tuhan yang bangkit itu gitu. Nah, lalu ya maksud saya gue gini juga kalau itu nanti dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman hidup kita. Tentunya ya bahwa misalnya soal tadi sakit. Sakit ini kan supaya kita juga tahu paling tidak diagnosanya seperti apa dan sebagainya, kita ke dokter. Kita nggak bisa, oh enggak, aku ngandalin Tuhan dah, nanti Tuhan akan menyembuhkan. Nggak bisa. Jangan kita hidup dalam seperti di kitab suci yang begini begitu. Ini kan inspirasi kita, ajaran Tuhan. Gitu. Nah, kalau sekarang ya dikontekstualkan dalam situasi saat ini. Tuhan pasti akan menyembuhkan melalui siapa ya? Melalui orang-orangnya. Ketika kita datang ke dokter, periksa supaya kita tahu, gitu kan? Ada usaha-usaha tentunya. Ya, jadi bahkan orang dulu, zaman dulu orang yang belum percaya atau belum ya masih animisme aja, mereka yakin kok punya kepercayaan loh. Itu dengan mungkin dengan jamu-jamuan herbal yakin ini dari para leluhur. Nah, itu kan itu keyakinan mereka. Mereka aja punya keyakinan itu gitu. Apalagi kita yang sudah lebih tahu ya secara pengetahuan iman tentang Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, yang kita imani itu gitu. Ya saya rasa ini yang terus harus kita kembangkan. Caranya apa ya? Kita membangun relasi dengan Tuhan kita itu supaya kita lalu menyadari ketika dengan relasi-relasi itu ya saya rasa lalu akan konteks nanti. Ya kita membangun relasi dengan Tuhan dalam doa berdoa kita, dalam renungan, dalam refleksi kita. Nah, di situ kan lalu pasti butuh tindakan dong, butuh perbuatan dalam diri kita itu gitu. Itu Ibu Wina. Baik, terima kasih Romo Aan atas inspirasi rohaninya. Mungkin untuk penutup, Romo bisa kasih mungkin kesimpulan atau saran, atau mungkin Romo mau nyanyi sedikit. Silakan Romo. Baik Bu Wina, jadi hari ini kita diajak lewat pengalaman kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus karena ini kita masih dalam Oktav Paskah untuk semakin menyadari beriman kita. Jadi beriman yang tidak cukup kita hanya yakin, kita hanya percaya, tapi sungguh-sungguh beriman yang bahwa kita sadar akan segala kelemahan kita dan juga kita sadar akan Allah yang begitu mencintai kita. Meskipun kita seringkali
rapuh, kita jatuh ke dalam dosa-dosa kita. Justru di situ sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk membuka hati kita, karena Tuhan sendiri datang seperti ketika dua murid yang dalam perjalanan Emmaus itu kan Tuhan sendiri yang hadir. Tuhan mengikuti mereka dalam seluruh kekecewaannya, dalam kemarahan mungkin. Nah, ini kan juga menjadi pengalaman-pengalaman hidup kita. Nah, dari situ kita diajak untuk, oh ya Tuhan, saya memang punya kelemahan ini. Di satu sisi bahwa Engkau selalu memberikan talenta, lalu pengetahuan-pengetahuan yang membuat saya bisa mengerti banyak hal. Itu karena ya kemahakuasaan Tuhan. Kemudian di situ kita dipanggil untuk apa? Untuk menjadi saksi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, ini yang harus kita lanjutkan tugas perutusan ini. Menjadi saksi dari semua pengalaman-pengalaman hidup kita. Kita semua tentunya pasti punya pengalaman apapun lah dalam hidup ini, kegembiraan, kebahagiaan, sukacita, tapi juga nggak lepas dari kadang penderitaan, kesusahan, kesulitan, sakit. Di situ kita diajak untuk apapun pengalaman hidup kita, mari kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Romo Aan atas inspirasinya, kesimpulan dan sarannya. Kita tutup dengan doa penutup dan berkat dari Romo ya Romo, silakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri kita dalam oase rohani Katolik dengan doa penutup, lalu kita mohon berkat Tuhan dan tugas perutusan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan tentunya menjadi inspirasi dalam hidup kami setiap hari. Bantulah kami ya Tuhan agar kami selalu terbuka kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami ini kepadamu, dan kami siap untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo Aan sekali lagi untuk penguatannya pada hari ini. Terima kasih juga kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih terutama kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang telah dengan setia mengikuti Oase Rohani Katolik. Semoga dengan pembahasan hari ini kita dikuatkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dengan rahmat-rahmat yang kita butuhkan supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Terima kasih, kita berjumpa lagi pada Oase Rohani Katolik edisi mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.